Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evaluasi cekungan fondasi sebagai tugas mata kuliah studi cekungan dengan anggota kelompok Indonesia Palevi, Kevin Fernando, Muhammad Ali, Muhammad Hafiz. Dan berikut adalah outline dari presentasi pada kesempatan kali ini, ada introduction, stratigraphy regional, hidrogeologi regional, petroleum system, eksplorasi, dan daftar pustaka. Cekungan Sundasi merupakan cekungan sedimen penghasil hidrokarbon yang terletak di lepas pantai sisi tenggara Pulau Sumatera. Penelitian oleh Pralanarko pada 2020 menyatakan bahwa cekungan ini memiliki cadangan hidrokarbon kumulatif sekitar 1.500 MBOE dan telah dieksplorasi lebih dari 50 tahun. Secara tektonik, cekungan Sundasi termasuk dalam cekungan backup berumur tersier. Berikut pada gambar di kiri ada lokasi dari cekungan Sundasi yang dipublikasikan oleh Dulles dan Noble pada 2008. Lalu untuk strategi regional, cekungan ini mulai terisi oleh sedimen pada 45 juta tahun yang lalu, yaitu pengendapan formasi Vanuatu. Akibat tektonisme dan dinamika sedimentasi, terjadi perubahan lingkungan pengendapan yang berangsur-angsur dari darat menjadi laut. Penelitian oleh Sukanto pada 1998 membagi stratigrafi cekungan Sundasi menjadi dua siklus, yaitu base level rise dan base level fall. Base level rise terjadi saat pengendapan formasi Vanuatu, Talang Akar, Batu Raja, dan formasi Gumai. Sedangkan base level fall terjadi saat pengendapan formasi air penakat, Parigi, dan Cisubu. Lalu ini adalah stratigrafi dari kedua cekungan yang dipublikasikan oleh Su. Di sini terlihat bahwa lingkungan pengendapannya berangsur-angsur berubah dari darat menjadi laut, kemudian mendangkal lagi karena adanya perubahan ruang akomodasi dan kenaikan muka air laut. Lalu secara ukurnya tidak jauh berbeda, tetapi di formasi Sunda, di cekungan Sunda, maaf, terjadi pengendapan formasi Vanuatu yang lebih lama sehingga formasi di atasnya juga terdapat lebih lama dibanding dengan cekungan asli. Lalu untuk basement sendiri dari cekungan Sunda asli memiliki basement batuan beku mevit yaitu granit dan granodiorit dan batuan metamorf yaitu slate, virit, dan sis. Sedangkan untuk formasi Vanuatu sebagai formasi yang terdapat pertama terdapat di lingkungan fluvio lacustri dengan produk batuan sedimen plastik. Tersusun atas dua anggota yaitu anggota harit dan anggota sepi. Anggota harit tersusun atas sedimen fluvial yaitu konglomerat, batu lubat beroksidasi, dan sepi. Sedangkan anggota sepi tersusun atas sepi tempat berlaku dan sedimen. Lalu di atas formasi Vanuatu terendapkan formasi tulang akar. Formasi ini sudah terbagi menjadi dua, yaitu anggota silda yang terbagi dua lagi menjadi lower dan upper unit, dan anggota kita. Anggota silda terdapat di lingkungan lacustrin fluvio deltaic dan lacustrin fluvio estuarin. Dan secara umum memiliki tipologi batu lumpur, batu lanang, batu pasir, halus tempat, dan lapisan batu bara tipis. Sedangkan anggota lainnya, yaitu anggota kita, dengan lingkungan pengendapan delta estuarin tersusun atas maston, seperti batu bara basis rawa, batu pasir subordinat distributed channel, dan batu pasir estuarin channel. Di atasnya kemudian terdapat batu raja, formasi batu raja, yang terdapat di lingkungan transisi, yaitu semula deltaik menjadi lingkungan laut dangkal. Tipologi penyusun formasi ini adalah batu pasir basis laut dangkal, maston, dan batu kambing. Di atas formasi batu raja terdapat formasi gumai yang ada di lingkungan laut dalam dan litologi seperti abu-abu, batu lempung, shell, batu kambing, dan suksesi batu lempung, batu lanau, dan batu pasir. Di atasnya terdapat formasi air penakat yang terdapat di lingkungan laut dangkal dengan litologi sepi, batu pasir basis laut dangkal, dan batu kambing. Lalu formasi ini terbagi menjadi dua unit, yaitu lower unit dan upper unit. Salah satu suksesi di bagian upper unit, yaitu batu kambing dengan sisipan batu pasir dan batu lempung, dikenal sebagai formasi parigi. Lalu setelah di atas formasi parigi terhadapkan formasi kupu di lingkungan laut dangkal dengan litologi dataran laut dan perselingan batu lempung dengan batu pasir serta terdapat batu bara pada anggota-anggota yang lebih kecil. Anggota formasi Cisubu terdiri dari dua, yaitu unit lower yang didominasi oleh batuan karbonat dan unit upper yang tersusun atas sedimen plastik, vulkanik asid, dan sedikit batu bara. Kemudian struktur regional, geologi regional yang pertama itu ada horst dan graben. Cekungan asli dikirikan oleh serangkaian graben dan horst yang berorientasi dominan utara selatan. Graben-graben ini terbentuk selama fase rifting pada Oligosen awal hingga Miocene awal, menciptakan depresi tempat akumulasi sedimen sinrift. Contohnya adanya graben Nunung dan graben 1000. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan yang dikotakin dengan warna biru. Kemudian terdapat juga struktur horst.
seperti horse yang dibagi menjadi dua oleh sistem sesar Zelda dan Gita, dapat menjadi rangkap struktural untuk akumulasi hidrokarbon. Nah, untuk horse sendiri dapat dilihat pada gambar sebelah kanan juga yang dimiliki kotak berwarna merah. Next. Kemudian terdapat sistem sesar regional. Struktur penting lainnya adalah sistem sesar regional yang memotong cekungan. Sebagai contoh, sistem sesar Zelda Gita dan sesar Hinchline seringkali membagi struktur antiklin utama dan mempengaruhi ketebalan serta distribusi fase batu pasir. Zona sesar ini dapat bertindak sebagai jalur migrasi hidrokarbon atau sebagai batas reservoir. Selain itu, terdapat juga pegunungan dan antiklin berarah timur laut. Selain Graben dan Horst, terdapat pula pegunungan dan struktur antiklim yang berarah timur laut. Struktur antiklim ini seringkali merupakan perangkap struktural utama untuk akumulasi hidrokarbon. Beberapa di antaranya bahkan dibelah oleh sistem sesar dan menunjukkan kompleksitas deformasi. Next. Kemudian untuk struktur regional yang terakhir adalah ada Halfgraben. Di sini cekungan asli menunjukkan gaya rifting Halfgraben yang khas. Dari peta isokor di samping, di sebelah kanan ini, dari endapan Sinrif, seperti anggota middle sampai upper Zelda, secara jelas menunjukkan karakteristik ini, di mana sedimen cenderung menebal di satu sisi sesar utama dan menipis di sisi yang lain, merefleksikan pola pengendapan yang dikontrol oleh sesar. Next. Berikutnya yaitu ada petroleum system pada cekungan Sunda Astri. Yang pertama ada Sosrock. Formasi yang menjadi sosrok utama dari cekungan Sunda Astri yaitu pada formasi Banuati pada anggota shell yang terendapkan pada lingkungan lacustrin dengan ketebalan hingga 750 kaki. Serpih ini berwarna coklat hingga abu gelap. Umur formasi ini yaitu pada Oligosen awal. Melalui hasil pemetaan seismik, shell ini memiliki area sebesar sekitar 146.000 hektar. Anggota Serpih ini kemudian matang pada rentang nilai Tmax antara 430 sampai 460 derajat Celcius. Next. Lalu kemudian ada reservoir rock. Reservoir utama pada cekungan Sunda Asri yaitu pada anggota Gita dan anggota Upper Zelda. Pada formasi talang akar dengan litologi berupa batu pasir di lingkungan fluvial deltaik. Umur formasi ini yaitu pada umur Oligosen akhir hingga Miosen awal. Selain itu, batu gamping pada formasi batu raja juga dapat menjadi reservoir yang baik dalam akumulasi hidrokarbon. Lalu selanjutnya ada Seal Rock. Seal Rock yang utama dari cekungan Sunda Asri yaitu pada Shallow Marine Shell pada upper kita dengan ketebalan sekitar 150 hingga 350 kaki. Dari hasil pengukuran tekanan kapiler, seal pada upper kita dapat menahan kolom minyak hingga 300 sampai 400 kaki. Selain itu, shell pada formasi Batu Raja serta shell pada formasi Gumai dapat menjadi bagian top dari regional shell pada cekungan Sunda Asri. Next. Lalu migrasi fluidanya. Migrasi fluida pada cekungan Sunda Astri umumnya dikontrol oleh geometri perlapisan pada batu pasir anggota Zelda. Pada migrasi hidrokarbon, terjadi migrasi lateral pada anggota Zelda yang bawah karena adanya sedikit patahan serta rasio sand dan shell-nya yang rendah. Migrasi lateral berlanjut hingga batu pasir anggota Zelda bawah bertemu dengan Zelda tengah. Migrasi kemudian berubah menjadi migrasi vertikal karena rasio sand dan shell-nya yang sangat tinggi. Migrasi vertikal terus mengalir hingga serpi Zelda atas dan mencapai Gita. Selain itu, terdapat juga migrasi akibat retakan pada batu bara di formasi Terangakar. Lalu ada trap dan waktu migrasinya. Pada cekungan Sunda Astri, trap utama yaitu struktural antiklin dan juga patahan. Selain itu, di lapangan Widuri, minyak pada batu pasir kita batu pasir kita atas umumnya terjebak secara stratigrafi. Reservoir berasal dari umur Miocen awal, sementara struktur antiklinal terbentuk pada Miocen tengah. Model basin mode menunjukkan bahwa puncak pengeluaran minyak terjadi pada Miocen akhir ketika jalur migrasi dan trap sudah terbentuk. Karena aktivitas tektoniknya minimal sejak Miocen akhir, maka deformasi pada trap juga minimal. Selanjutnya adalah eksplorasi dari sistem Sunda Asri itu sendiri, di mana sistem Sunda Asri mewakili area produksi minyak yang paling produktif yang ditemukan sejak kemerdekaan Indonesia, dengan total sekitar 300 miliar barel oil ekivalen pada sistem Asri sendiri di Oligocene Talangakar, dan estimasi sekitar 950 miliar barel oil ekivalen pada sistem Sunda, Banuati, Baturaja. Dari kurva komposit untuk sistem
Northwest Java, terutama pada Sunda Asri Basin atau pada Sunda Asri System, menunjukkan efisiensi eksplorasi yang moderat, di mana efisiensi eksplorasi yang tinggi terlihat jelas pada kurva penemuan minyak sistem Arjuna dan Jadi Barang. Sementara lapangan Widuri, yang diakui sebagai penemuan awal dari sistem Asri, juga merupakan contoh dari penambahan cadangan yang signifikan melalui penemuan sistem perminyakan baru di daerah produksi yang sudah cukup efisien. Dari grafik atau kurva di bawah menunjukkan bahwa sistem ASRI mengalami peningkatan setelah ditemukannya Widuri Field pada tahun 1988 dan sudah sistem yaitu pada Cinta Field dan Rama Field dengan total estimasi 950 miliar barel oil equivalent dengan jumlah 46 field. Nah, selanjutnya adalah histori dari eksplorasi pada sistem Sunda Asri, di mana pada tahun 1968 sampai 1972 merupakan tahap dari early success sistem Sunda Asri. Pada bulan Februari 1969, program seismik sepanjang 14.400 km dimulai dan menghasilkan 10 prospek yang dapat dilakukan pemboran, di mana pada sumur Cinta 1 ditemukan minyak dikarbonat batu Raja Formation dan pada Talang Akar Formation pada Sandstone Shell Coal Sequence. Itu dilakukan pengujian terhadap 3 zona utama dari beberapa batu pasir yang ada di Talang Akar Formation dan menghasilkan lebih dari 6.000 barel oil per day estimate. Dan produksi komersial dimulai dari Lapangan Cinta yang merupakan produksi minyak lepas pantai permanen pertama di Indonesia dan produksinya mencapai sekitar 5.000 barrel oil per day pada bulan Desember 1971. Nah, di tahun selanjutnya pada tahun 1972 sampai 1979 eh, mengalami fase growing pains, di mana pada tahun 1973 program pemboran yang berkesinambungan oleh IIA-PCO melalui program pengeboran Nora 1 menghasilkan lebih dari 5.000 barel oil per day dan mendorong untuk mengeksplorasi bagian reef build-up selanjutnya. Nah, pada tahap selanjutnya, penemuan lapangan Rama pada tahun 1974, terutama pada Upper Batu Raja Formation dengan estimate sekitar 100 million barrel oil equivalent yang dihasilkan dari salah satu sumur tambahan, yaitu pada Cinta 7 yang kemudian berganti nama menjadi Rama A1. Nah, dari histori eksplorasi yang terakhir yaitu ada boom year atau uh, pada tahun 1979 sampai 1984, di mana pada 1976 sendiri perusahaan eksplorasinya menginisiasi untuk melakukan rediscoveries. Yang paling menonjol adalah Lapangan Krishna yang menjadi salah satu zona ditemukannya yaitu pada zona Krishna 1 dengan sumur yang ditemukan 8 meter net pay dalam level karbonat batu raja atas dan pada saat pengujian di sumur Krishna 1 menghasilkan minyak dengan APA 35 dengan laju 2.686 barel oil per day dan selanjutnya sumur Krishna 3 yang dibuat pada tahun 1979 pada anggota batu raja bawah. Reservoir ini merupakan salah satu reservoir yang sangat produktif menghasilkan estimate sekitar 54 million barrel oil equivalent dari 3 anjungan yaitu Krishna dan 1 anjungan Yone A. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi kali ini. Terima kasih.